biasa. Semua masuk ya? Ya. Ada yang hari ini ngantuk pagi ini? Tidak. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang P5. Ada yang tahu apa itu P5? Ya benar. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Terima kasih, hebat. Apa tadi P5 anak-anak? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, apa saja yang akan kita pelajari dalam P5? Nanti kita akan bahas bersama. Namun sebelum memulai pelajaran, seperti biasa, mari kita mohon berkat Tuhan dengan doa. Siapa yang akan membantu kita untuk berdoa? Opi, silakan maju ke depan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan salah satu untuk memimpin bernyanyi lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Pengelolaan sampah di sekolah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang P5. Tadi apa yang kira-kira P5 itu? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apa saja yang akan kita pelajari? Sebagai tema kita adalah gaya hidup berkelanjutan. Kemudian topik yang kita bahas adalah pengelolaan sampah di sekolah. Dan nama P5 kita, sekolahku bersih, sekolahku nyaman. Tujuan yang akan dicapai dalam P5 pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama, mendukung bangkai sikap kemudian terhadap lingkungan melalui kerjasama. Terima kasih. Sedangkan tujuan yang kedua adalah Membentukkan kesadaran akan cinta terhadap lingkungan bagi peserta didik. ya, menumbuhkan kesadaran akan cinta terhadap lingkungan bagi peserta didik. Dan yang ketiga, iya, terima kasih. Membiasakan peserta didik membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan jenisnya, yaitu organik dan anorganik. Mengapa hari ini kita akan membahas tentang pengelolaan sampah? Karena seringkali saya lihat anak-anak mungkin juga memperhatikan bahwa di lingkungan sekolah belum semua siswa sadar untuk membuang sampah pada tempatnya. Ada yang sudah membuang sampah tetapi belum sesuai dengan jenis sampahnya, yaitu yang berwarna hijau untuk apa anak-anak? Daun. Merah plastik, kuning kertas. Nah, semua tempat sampah itu mempunyai kegunaan. Plastik seharusnya saat kita membuang sampah dibuang di warna kuning. Kalau ada misalnya anak-anak makan bungkusnya daun, dibuang di mana anak-anak? Yang warna merah apa kuning? Hijau. Hebat. Kemudian kalau anak-anak membeli atau habis menulis atau membuat sesuatu di kelas, SBK, kerajinan, kemudian kertasnya sudah tidak dipakai lagi, dibuang di mana itu? Warna merah, kuning, atau hijau? Merah, kuning. Terima kasih. Dan anak-anak tadi di awal bisa mengatakan tentang pengelolaan sampah. Apa ya sampah itu? Apa itu sampah ya? Saya Benar? sampah adalah suatu produk yang digunakan oleh manusia yang sudah tidak berguna lagi atau tidak berguna. Oke, terima kasih. Benar. Ada yang lain lagi? Bahkan yang sudah tidak dipakai. Betul. Sampah adalah sisa buangan dari suatu produk. Tadi sudah dikatakan benar sekali. Sampah adalah sisa buangan dari suatu produk
yang sudah tidak dipakai lagi tetapi masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Jadi sudah tidak digunakan lagi tetapi barang itu atau sampah itu masih dapat digunakan. Nah, kita akan memperdalam dengan melihat video. Anak-anak nanti silakan memperhatikan apa itu sampah, kemudian jenis-jenis sampah itu apa saja, dampak sampah bagi kehidupan kita, dan manfaat sampah bagi kehidupan kita. Silakan nanti diperhatikan dengan seksama. Nanti Bu Seti akan memberikan kalian pertanyaan dalam diskusi kelompok melalui KPP yang akan anak-anak kerjakan. Adik-adik, sampah adalah sisa atau buangan dari suatu kegiatan yang dianggap sudah tidak berguna lagi. Alam tidak mengenal sampah, yang ada hanyalah daur materi dan energi. Hanya manusia yang mengakibatkan munculnya sampah. Sampah terbagi menjadi dua jenis, yaitu pertama sampah organik dan yang kedua sampah anorganik. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Anak-anak tadi, anak-anakku sudah melihat, menyaksikan video, memperhatikan video tentang apa itu sampah. Kemudian jenis sampah ada berapa tadi jenisnya? Dua. Apa itu? Sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik dan sampah anorganik. Contoh sampah organik, siapa yang berani menjawab? Saya pun Ya, kotoran hewan, daun, buah-buahan, dan sayur-sayuran yang membusuk. terima kasih. Kalau sampah organik tadi juga dibedakan lagi. Ada sampah apa saja di dalam sampah organik? Satu, sampah Sampah organik basah. basah. Yang kedua, olah sampah organik kering. Kemudian berikutnya adalah sampah anorganik. Nah, silakan masuk di dalam kelompok kalian untuk membahas berkaitan sampah, jenis-jenis, kemudian manfaat dan dampak sampah bagi kehidupan bersama, terlebih dalam kehidupan di sekolah, sehingga anak-anakku bisa belajar dengan nyaman. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan. Setelah diskusikan di dalam kelompok, sekarang silahkan dari tiap-tiap kelompok mempresentasikannya di depan. Leandro, silahkan Leandro, maju ke depan. Jelaskan apa yang kamu ketahui tentang sampah. Sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Sampah yang ada di sekitar kita ada dua jenis. Sebut dan jelaskan jenis-jenis sampah yang ada di sekitar kita. Organik. Sampah berasal dari makhluk hidup, sayuran, dan buah-buahan yang sudah membusuk. Anorganik. Sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit terurai. Bau yang tidak sedap dapat disebabkan oleh sampah yang menumpuk. Bagaimana cara mengelola sampah dengan baik? Membuang sampah pada tempatnya dan sesuai dengan jenisnya. Mendaur ulang sampah menjadi kerajinan. Membawa tas belanja sendiri dari rumah saat berbelanja. Mengurangi penggunaan barang sekali pakai.
Terima kasih. Sudah kita presentasikan, kita dapat menyimpulkan pertama tadi sampah adalah Sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah digunakan. iya, terima kasih. Kesimpulan yang kedua, sampah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik itu apa ya? Yang berasal dari makhluk hidup atau sayuran. Sampah yang berasal dari makhluk hidup, contohnya dari sayuran, buah-buahan, ada lagi daun. Yang kedua adalah sampah anorganik. Apa itu sampah anorganik? Ya benar? Sampah yang sudah tidak dipakai dan sulit terurai. Iya, sampah yang sudah tidak dipakai dan sulit terurai, butuh waktu yang lama. Contohnya apa? Botol kaca. Botol kaca, apalagi? Kaleng. Botol plastik jempol, semua sudah kresek atau tas plastik, semua sudah bisa memahami sampai dengan pada jenis sampah. Kemudian sampah yang ada di sekitar kita, juga di sekolah kita itu juga ada dampaknya. Kira-kira anak-anak akan merasa nyaman tidak ketika di sekitar sekolah, di sekitar kelas kalian sampah itu berserakan? Tidak. Atau di dalam laci biasanya ada sampah-sampah, tidak nyaman karena bisa menimbulkan penyakit, misalnya apa, karena kotor bisa menyebabkan malah itu tempatnya kotor. Dampak sampah Bisa didaur ulang menjadi bahan iya kerajinan. bisa didaur ulang menjadi bahan kerajinan. Kelompok sebelah, apa itu manfaat sampah? Sebagai pupuk organik untuk tanaman. Terima kasih anak-anakku. Ternyata anak-anakku sudah dapat memahami sampai pada dampak dan manfaat yang bisa digunakan dalam kehidupan kita. Anak-anak, sebagai aksi nyata kita dalam P5 kita, hari ini kita akan melaksanakan tugas kita, yaitu pertama nanti anak-anakku akan melaksanakan kerja bakti di sekolah. Silakan nanti sampah yang ada di sekitar sekolah kita, di sekitar kantin atau di depan kelas, kalau anak-anakku menemukan sampah daun, sampah kertas, atau sampah plastik, silakan dibuang pada tempatnya sesuai jenis sampah yang ada. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia bersatu. Perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu, oh ini jadilah. Anak-anak, setelah tadi kalian melaksanakan aksi nyata dengan kerja bakti, kalian juga memisahkan dan memilah sampah sesuai jenisnya. Tadi Bu Septi lihat, kalian sudah tahu mana jenis sampah yang dimasukkan di warna merah, tong sampah warna hijau, dan kuning. Sekarang kita akan merefleksikan apa yang sudah anak-anakku kerjakan dalam aksi nyata tadi. Yang pertama, silakan dibaca di layar. Nomor 1, Eza, silakan Eza. Yang keras, apa pendapat terhadap proyek ini? Apa pendapat anak-anak terhadap proyek yang kita laksanakan? Yang kedua, Terus pendapat apakah proyek ini bermanfaat? iya, yang pertama, apa pendapat anak-anak terhadap proyek yang kita laksanakan? Kemudian yang kedua, apakah kira-kira proyek ini bermanfaat bagi kalian? Yang ketiga, apa yang kesulitan yang anak-anak temui dalam melaksanakan proyek kita hari ini? Dan yang terakhir, apa yang akan anak-anak lakukan untuk membangun kesadaran
sudah anak-anakku pilih, anak-anakku sepakati di dalam kelompok, yaitu membuat poster tentang ajakan membuang sampah pada tempatnya. Silakan buat proyek. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Anak-anak, setelah proyek membuat poster, sekarang silakan dari tiap-tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil proyek kalian. Kira-kira kenapa mengambil tema itu, kemudian latar belakangnya apa yang diharapkan dengan membuat poster tersebut. Hasil proyek kami, teman-teman jagalah kebersihan. Kami membuat ini karena sebelum kami melihat ada teman-teman yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Dan ini kami berharap untuk membuang sampah pada jenisnya. Terima kasih. Ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang jagalah kebersihan lingkungan sekolah. Tetapi saya masih melihat ada orang-orang yang sukanya membuang sampah sembarangan, misalnya seperti yang ada di selokan, ada yang membuang sampah di jalanan, dan lain-lain. Hari ini saya akan memberitahu apa itu arti sampah. Sampah adalah suatu produk atau barang yang sudah tidak berguna atau tidak bernilai, yang sudah dibuang tetapi masih bisa didaur ulang. Jenis-jenis sampah ada dua, yaitu sampah anorganik dan sampah organik. Sampah anorganik adalah sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit untuk diurai oleh bakteri pengurai. Manfaat dari sampah yaitu bisa didaur ulang menjadi berbagai bahan kerajinan seni dan sebagai pupuk kompos dan juga sebagai sumber pupuk hama, humus. Dampak sampah bagi lingkungan yaitu dapat mengancam ekosistem laut, dapat merusak lapisan tanah, dapat menyebabkan penyakit. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk kelompok. Anak-anak, terima kasih untuk presentasi proyek yang sudah anak-anak lakukan. Bu Septi melihat bahwa kalian sudah memahami proyek yang kita laksanakan pada beberapa kali pertemuan. Untuk pertemuan P5 kita, minta salah satu untuk memimpin doa. Silakan, siapa yang memimpin doa? Silakan maju. Ambil sikap doa, kita siapkan hati dan budi kita untuk berdoa. Teman-teman, ayo kita Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pertemuan P5 kita sudah selesai. Kita akan bertemu lagi dalam pembelajaran P5 berikutnya dengan proyek kita yang baru. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih.